Oke, welcome back di channel Fix Me. Di video kali ini saya akan memperkenalkan MIUI 12 yang baru saya install di Redmi Note 5. Jadi emang MIUI 12 ini tuh baru diperkenalkan di region Cina, jadi cuma beberapa aja, dan ini tuh baru tahap awal. Jadi saya peringatin di awal, kalau kalian pengen install MIUI 12 ini mending nunggu aja. Jangan kalian berani install karena pasti banyak bugs. Tapi kalian buat yang penasaran atau misalkan buat yang pengen tahu aja, ya it's okay. Nah, di Redmi Note 5 ini si MIUI 12-nya masih Android 9, bukan Android 10. Jadi kita langsung aja bahas 12 hal yang ada di MIUI 12 ini. Yang pertama itu adalah control center. Ini yang pengen saya bahas di awal ya. Jadi nah, ini tuh kayak iOS banget. Jadi emang banyak yang protes ya karena ya si control center ini. Jadi kalau misalkan kalian swipe di kanan itu muncul control center buat mute, flashlight, terus hotspot dan lain-lain. Terus kalau misalkan kalian swipe di kiri itu bagian notifikasinya. Emang mirip banget iOS sih. Emang banyak yang protes juga ya. Cuman terlepas dari ya kontroversi ngejiplak atau enggak, saya emang bener suka sih dengan si control center ini. Walaupun ya memang agak mirip iOS, tapi ini tuh refreshment banget setelah MIUI 10 dan MIUI 11 si status barnya tuh sama ya. Seperti itu. Jadi ya itu kembali ke preferensi kalian suka atau enggak, tapi buat saya itu suka sih. Cuman tentunya kalau misalkan kalian di hold itu langsung masuk ke langsung masuk ke setting ya, nggak kayak iOS yang misalkan di hold tuh langsung nyeting di langsung setting di tempat gitu ya, cuman memperbesar si Windows. Dan ini mah cuman loncat ke setting sih, jadi masih control center ya pasti iOS menang gitu. Yang kedua itu adalah Dark Mode 2.0. Jadi di MIUI 12 ini lebih memperluas dan memperdalam Dark Mode-nya. Cuman kita masuk ke si Dark Mode-nya ya. Masuk ke display, nah Dark Mode. Nah, cuman karena si MIUI 12 di Redmi Note 5 ini berbasis Android 10, jadi kalian nggak bisa setting satu persatu aplikasi yang pengen di dark mode gitu. Jadi kan kalau misalkan Android 10 tuh jadi bisa dipaksa ada aplikasi yang nggak support tetap bisa dark mode. Tapi karena ini Android 9 nggak bisa. Tapi gitu ya, si Redmi Note 5 ini bakal support ke Android 10 atau enggak sih? Kayaknya sih enggak ya kayaknya. Nah, tapi walaupun ini nggak bisa per aplikasi di setting ke dark mode, dipaksa ya kayak yang nggak aplikasi ke support Tokopedia dan sebagainya. Di sini ada adjust wallpaper to dark mode. Jadi kalau misalkan kalian ngaktifin ini, si wallpaper bakal ikut gelap juga. Nanti ya kita coba. Tapi tentunya kalau si dark mode aktif ya. Kita coba kayak kalian lihat dulu ya ini lagi settingannya cerah ya, nggak dark mode. Si wallpapernya, kalian lihat warna wallpapernya dan kalian lihat warna ikonnya. Tapi begitu dark mode diaktifkan, nah si wallpapernya juga ikut gelap. Jadi buat memperjelas tampilan bagian depannya kayak si ikonnya tetap terang, si font juga tetap ikut terang. Kita coba dimatiin lagi dark mode-nya dan wallpapernya terang kembali. Emang sepele sih, cuman buat saya ini kepake banget. Dan juga si dark mode nih itu kata Xiaomi si kontrasnya itu dipertajam antara warna putih di font dan warna hitam di background. Dan ternyata emang bener. Jadi si warna putihnya walaupun ya ini bukan OLED tapi kontras ya, lebih kontras dibandingkan MIUI 11. Lalu ada gestur Android 10. Jadi saya gak bisa liatin di sini ya, mungkin saya akan nyomot di situs XDA atau situs lainnya. Jadi kalau misalkan MIUI 12 ini berdasarkan Android 10, di sini nanti di bagian bawahnya ada seperti bar kecil gitu kayak di iOS atau kayak di Android 10. Jadi ya lebih mempermudah untuk menavigasikan, untuk berpindah aplikasi, dan sayangnya emang di Android 9 nggak ada. Kayaknya sih emang di MIUI 12 berbasis Android 9 nggak akan ada ya sipilnya untuk membedakan dengan Xiaomi lain, tapi mungkin nanti ada. Nanti kita lihat aja update-nya ya. Next, animasinya lebih fresh. Emang kalian tuh harus coba langsung ya, jadi animasi tiap buka aplikasi, animasi tiap berpindah aplikasi itu lebih smooth dan si animasinya juga lebih enak dilihatnya lah. Yang mungkin bisa kalian lihat dengan jelas adalah pada bagian screen time-nya. Kita mana ya screen time. Nah, jadi screen time ini nyajiin informasi kita mengenai informasi pemakaian ponsel kita gimana.
tapi disajikan dengan grafis yang animasinya tuh fluid dan seamless. Pokoknya enak dilihat tuh. Ada animasinya dan emang mudah dibaca dibandingkan seri sebelumnya. Kita coba buka lagi ya screen time-nya. Tuh kan lebih mudah dilihat, ada bisa berdasarkan ini tuh minggu atau misalkan dengan hari gitu. Dan ini emang lebih mudah banget sih untuk melihat dan enak dilihatnya gitu. Termasuk juga kalau misalkan kalian lihat di bagian, storage-nya emang sepele sih, tapi cukup cakep juga karena si sisa storage-nya digambarin dengan air yang secara misalkan kalau misalkan kita buka tuh, ada gelombang gini dan ini ya lebih mudah kita baca gitu. Kadang kan ada yang salah baca, ini tuh disangkanya ada juga yang bilang sisanya cuma 11 GB, tapi dengan animasi ini dengan gambar biru seperti air yang belum penuh ini menggambarkan ya 11 GB itu yang baru dipakai, bukan sisanya. Jadi intinya tuh masalah penampilan di MIUI 12 tuh selain status barnya yang baru, emang lebih cepat, lebih fresh, dan lebih friendly untuk kita baca. Katakanlah kita juga misalkan baca informasi speknya di all spec. Nah, jadi informasinya tuh di kotak-kotakan seperti ini emang sepele dan lebih flat ya, tapi lebih mudah dibaca dibandingkan misalkan kita lihat di MIUI ditampilin grid, emang mudah dibaca juga sih, cuman karena ini tampilannya lebih besar, lebih flat, dan pokoknya font juga emang lebih smooth, jadi enak aja gitu dilihatnya ya. Tapi dari penampilan pasti ada yang berbeda dibandingkan Cina dan global. Ini pasti di versi global gak akan hadir search bar di bawah kayak gini, terus juga gak akan hadir kayak ini nih. Nah, untuk mengganti font pasti gak akan ada kalau misalkan kalian room global. Kalau misalkan pengen ganti font, kalian harus ubah regionnya ke India, kayak gitulah, pasti ada perbedaannya. Termasuk juga yang gak ada itu ada ini Mi AI-nya. Jadi kayak asisten virtual dari Xiaomi yang sayangnya baru ada di Cina aja. Lalu masalah OTG. Jadi OTG gak bisa aktif secara default. Kalian harus ngaktifinnya di bagian setting, terus masuk ke additional setting, dan ini ada OTG. Jadi kalian kalau misalkan mau nyolokin USB, kalian harus aktifin dulu OTG-nya, nanti baru bisa dicolok. Menurut saya sih ini supaya si baterainya lebih irit sih. Jadi kan si USB gak selalu standby, selalu buat masukin USB dan langsung baca. Lalu masalah perizinan, pasti masalah privasi lebih dikembangkan ya di versi terbaru ini. Walaupun ini Android 9, tapi masalah perizinan ditingkatkan. Katakanlah kita masuk ke App Vault ini. Nah, jadi App Vault ini bisa mengakses lokasi kalau misalkan setiap waktu atau misalkan hanya kita pas buka aplikasinya aja. Dan setiap aplikasi pasti gini, emang mungkin sepele, tapi ini tuh berguna banget buat masalah privasi dan berguna banget buat masalah baterai. Jadi takutnya kalau misalkan selalu aktif baterai boros. Dan takutnya juga kalau misalkan selalu aktif ada virus yang masuk dan kita langsung izinin gitu aja padahal kita gak ngizinin gitu. Dan misalkan masalah perizinan juga bisa kita lihat di privasi protection. Kita bisa lihat berdasarkan ini lokasi mana yang pakai, kita yang kontak mana yang pakai, dan disajikan lewat informasi yang lebih enak buat dilihat. Kalau misalkan di MIUI sebelumnya tuh gak enak gitu dibacanya ini. Emang tampilannya grid dan bosen gitu, bacanya kayak monoton, dan ini tuh tampilan di Android murni kayak gini ya. Tapi ini Xiaomi nyajinnya lebih lebih enak aja gitu dibacanya gitu. Selanjutnya Mi Share. Jadi kalau misalkan kita buka lagi di MIUI 11. Nah, di sini Mi Share tertulis adalah bisa kompatibel sama Mi dan Redmi. Buat Oppo, Vivo, Realme, dan beberapa lainnya bakal kompatibel di versi selanjutnya, di update selanjutnya. Nah, sekarang udah kompatibel kalau misalkan kalian buka Mi Share. Nah, langsung ada tampilan yang jelas, bisa support buat tentunya Xiaomi, Mi Komputer, Vivo, Realme, Oppo. Jadi ini bisa transfer antar ponsel atau perangkat ini, tapi dengan cepat buat nandingin ekosistemnya Apple gitu. Mungkin cukup kepake ya buat kalian yang punya beberapa ponsel dengan merek ini atau punya Mi Komputer, jadi bisa nge-share-nya lebih cepat. Dan ada MIUI Health. Jadi MIUI Health ini sama kayak Health-nya milik Apple ya, pengen nyainin. Jadi MIUI Health ini adalah seperti namanya, kalian bisa ngatur
gender kalian apa, terus tanggal lahir dan sebagainya gimana, tinggi kalian berapa, langsung nyambung ke berat badan kalian berapa. Nah, open. Nah, jadi ini tuh bisa memantau kesehatan kalian kayak gimana, tidur kalian gimana, berat kalian gimana, workout kalian gimana, kalian bisa pantau di sini. Jadi mungkin emang terlihat seperti kepake ya. Semoga di MIUI 12 ini ditingkatkan, karena setahu saya untuk workout di step ini, langkah ini, kalau misalkan di MIUI 11-nya tuh atau di MIUI sebelumnya tuh kayak kurang akurat gitu ya langkah yang dihitung tuh. Dan moga di kali ini lebih akurat karena udah di link sama berat badan kita gimana dan sebagainya gimana, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir yang saya bisa lihatin juga ada namanya floating windows, karena ini bukan Android 10 ya. Jadi ini saya ambil juga dari XDA. Floating windows itu bisa buka aplikasi di dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton WhatsApp terus pengen balas WhatsApp, misalkan kalian lagi nonton YouTube terus pengen ngetik WhatsApp, kalian bisa ya. Mungkin bakal pakai juga sih ya, tapi buat saya kayaknya enggak sih. Tapi lumayan ya fitur itu, karena pasti ada yang butuh seperti itu. Tapi sayangnya ya kayaknya sih di MIUI 12 berbasis Android 9 itu gak akan ada sih kayaknya ya. Oke, jadi itu saja video kali ini tentang MIUI 12. Kalian tinggal tunggu aja update-nya kapannya. Kalau nggak salah buat global tuh nanti ya kisaran Juni ya. Kalau nggak salah sih, itu pun pasti ya masih betanya dulu. Pasti pokoknya duluanin tuh Cina lah. Yang pasti kalian jangan coba-coba buat maksain 12 langsung ke Cina karena masih nggak stabil. Ya kalau misalkan penasaran ya mangga gitu. Oke, jadi cukup sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau hal apapun itu, kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.